Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitullah, Masjidil Haram. Siapapun yang pernah datang ke sana pasti akan selalu rindu kepadanya. Siapapun yang pernah bersujud, beriktikaf, berruku, bahkan tawaf di Baitullah, Masjidil Haram, pasti akan senantiasa ingin selalu pergi ke sana. Apalagi kalau kita pernah mencium aroma sekitaran Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, tentu sampai detik ini kita akan masih mengingatnya. Tentu membuat kita semakin rindu kepadanya. Tentu membuat kita semakin kangen untuk mendatanginya. Oleh karena saat ini teman-teman semua, Sahal Misk hadir dengan aroma asli kiswah Ka'bah sekitaran Masjidil Haram. Wanginya akan merindukan Ka'bah. Insya Allah bisa diorder di Sahal Misk di nomor yang tertera di bawah ini. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah begitu banyak dilimpahkan untuk kita semua. Dari mulai kita bangun pagi di pagi ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, sebuah majelis yang senang ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah ada para malaikat yang ikut menghadiri majelis-majelis ilmu, dan juga Allah sebutkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu dan disampaikan kepada penduduk langit. Mudah-mudahan nama-nama kita lah yang kemudian didoakan oleh para malaikat yang istiqamah untuk menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini dilimpahkan banyak kenikmatan untuk terus menjadi para penegak sunnah, untuk terus melanjutkan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, jamaah MKI yang istiqamah dalam kebaikan, di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah tema penting dalam surat Al-Jumu'ah. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah mendapatkan sebuah penjelasan tentang bagaimana Rasulullah SAW diutus dengan kepada umat yang ummi, dan beliau pun adalah sosok yang ummi yang kemudian ketika Allah utus untuk menghadirkan ayat-ayat Allah, kemudian ada empat prinsip yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan sebagaimana dijelaskan dalam ayat kedua dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu mungkin masih ingat ya, dengan Rasulullah punya kewajiban untuk tilawah Quran, kemudian membacakan Al-Quran kepada umatnya, kemudian tazkiyah nufus, membersihkan jiwa-jiwa dari kita semua umatnya, kemudian ta'limul kitab wal hikmah, yaitu kemudian mengajarkan Alkitab, hukum-hukum dan al-hikmah dari kitab-kitab dari kitab yang atau Al-Quran yang disampaikan kepada kita semua. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu tidak lupa selalu saya ingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan Allah untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah, karena ini sebuah amal yang ketika kita istiqamah untuk melakukannya, walaupun kecil, disebutkan dalam sebuah sabda yang mulia, sabda Nabi kita Rasulullah SAW yang mulia, yaitu inna ahbal amal Allah al-muhawain, kalau yaitu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu amal yang istiqamah.
walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada, kita terus menjadi orang-orang yang selalu menjalankan kebaikan-kebaikan dan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, dan masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, jaga beliau, dan tentu berkahi ya keluarganya beliau, keluarga yang beliau selalu setia menemani kita untuk ngaji di tiap ahad satu dan ahad keempat ya, di setiap bulan, dan ini menjadi kenikmatan kita bisa mengkaji Al-Quranul Karim dengan penafsiran-penafsiran yang alhamdulillah kita mendapatkan banyak inspirasi dari pemaparan beliau. Dan di pagi ini masih melanjutkan, kalau di episode sebelumnya kita mendapatkan satu perumpamaan tentang orang-orang yang mendapatkan Alkitab, yaitu kaum Bani Israel, tapi tidak melaksanakan apa yang sudah didapatkan dari nabinya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian disebutkan perumpamannya seperti keledai yang membawa kitab ya. Dan insya Allah ini adalah lanjutannya dari ayat ini yang bisa akan kita memahami penjelasan tentang kisah dari Bani Israel, dan kemudian juga nanti ada kisah tentang hari Jumat. Nah, ini bagaimana korelasinya dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ini. Silakan Ustaz untuk memulai kajiannya. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita di hari Jumat ini setelah minggu lalu kita menyelesaikan sampai ayat ke-5 kalau nggak salah, 5 atau 6. Insya Allah hari ini kita akan melihat secara overview dulu sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Lebih detail kita akan melihat secara overview. Nah, saya mulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca terjemahan dalam sebuah surat, kadang isinya kok berulang ya. Bukankah kisah Nabi Musa sudah ada di ayat atau di surat sebelumnya? Kenapa dalam sebuah surat kok terdiri dari kisah Nabi Musa yang sudah diceritakan di surat yang sebelumnya? Kemudian dalam sebuah surat juga topiknya kok terdiri dari beberapa topik. Dan terlihat topik yang ada dalam sebuah surat itu berbeda-beda. Apakah ini benar-benar berbeda atau punya korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya? Nah, ini yang seringkali kan muncul dalam kehidupan kita. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Iya, Ustaz. Nah, Seringkali ini memang belum paham ya, apa maksudnya korelasinya dari ayat-ayat Allah ini. Ya, nah kita kan ekspektasinya adalah sesuai dengan logika kita berpikir, kemudian dengan logika kita belajar di edukasi formal dalam sebuah buku misalnya, yang terurut, tersistematis. Namun di dalam Al-Quran setiap surat itu sangat unik. Saya berikan gambaran supaya kita bisa melihat keindahannya. Bayangkan gini, kalau misalnya kita punya 5 pensil berwarna. Ya, 5 pensil berwarna. Kemudian ada 10 pelukis. 5 pensil warna ini kita berikan pada masing-masing pelukis itu. Kemudian diminta 10 pelukis itu melukiskan boleh apa saja, ya, dengan hanya menggunakan 5 pensil berwarna ini. Kemudian masing-masing melukiskannya sesuai dengan preferensi mereka. Setelah mereka melukiskan dan menyelesaikan, masing-masing itu menghasilkan karya yang berbeda-beda dan memiliki keindahan yang berbeda-beda. Ya, walaupun
bahan untuk melukisnya sama, 5 pensil berwarna ini. Tapi hasil karya setiap pelukis itu unik. Indah pada lukisan mereka masing-masing. Ya. Nah, sekarang gini. Ketika sudah tercipta lukisan yang berbeda-beda dengan keindahan yang berbeda-beda, walaupun dengan bahan yang berbeda-beda, apakah saya hanya bercerita tentang itu saja? Tidak. Saya ingin menceritakan bahwa Al-Quran itu setiap suratnya, walaupun ingredientnya sama, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad, gitu ya, dalam setiap surat, gitu ya, itu akan membentuk sebuah keindahan yang berbeda juga. Surat yang lain, walaupun ingredientnya sama, itu akan menciptakan keindahan yang berbeda lagi. Itulah Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Loh, saya sudah tahu kisahnya Nabi Musa. Di surat yang sebelumnya, kenapa diceritakan? Saya sudah tahu ini. Enggak. Di dalam surat yang baru yang kita pelajari itu keindahannya berbeda. Itu akan membuat sebuah koneksi dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat-ayat setelahnya, itu membentuk sebuah keindahan yang berbeda. Sehingga ketika kita masuk dalam sebuah surat, maka mindset kita belajar sesuatu yang baru lagi. Apa koneksinya dengan ayat-ayat sebelumnya? Apa koneksinya keseluruhan dalam sebuah surat ini? Nah, itu mindset yang kita harus punya ya ketika kita belajar Al-Quran. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat secara overview ya. Kita akan melihat overview dari surat Al-Jumu'ah ini. Ketika kita dibacakan surat Al-Jumu'ah atau kita mendengarkan surat Al-Jumu'ah, yang ada pada benak kita itu apa? Tentang Kira-kira, keistimewaan hari Jumat ya. ya, kewajiban sholat Jumat di hari Jumat. Seringkali kita eh, memahami sebuah surat itu dengan disederhanakan. Oh, surat Jumat itu kewajiban surat Jumat saja. Kemudian kita ambil ayat-ayat yang berhubungan dengan bagian itu saja. Ya. Padahal itu hanya bagian dari surat Al-Jumu'ah. Kita tidak melihat secara keseluruhannya. Surat Al-Jumu'ah itu, yang kaitannya dengan surat Jumat itu, mulai dari ayat ke-9, 10, dan 11. Padahal ada ayat-ayat sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Di dalam surat Al-Jumu'ah itu terdiri dari 3 section. 3 kelompok. Kelompok yang pertama. Apa kelompok pertama itu? Ayat 1 sampai ayat ke-4. Yang bercerita bahwa Allah yang memiliki 4 sifat, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim, itu menurunkan kepada sebuah kaum yang ummi, ya, menurunkan seorang Rasul, memilih dari mereka, salah seorang dari mereka, seorang Rasul yang akan membacakan apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Berarti membacakan Al-Quran. Berarti kaum itu akan mendapatkan anugerah apa? Mendapatkan anugerah Al-Quran yang luar biasa. Ya. Kemudian dikatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Diberikan Al-Quran. Maka Nabi memiliki 4 tugas, 4 step yang harus dilalui. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Al-Quran itu dengan tingkat kefahaman tentunya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah. Berarti 4 step ya yang harus dilalui, yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka masuk kepada section kedua. Ayat 5, 6, 7, dan 8. Bercerita tentang apa? Tentang orang-orang Yahudi. Mereka diberikan karunia yang luar biasa, yaitu Taurat, tapi mereka tidak mau menjalankannya. Mereka tidak memikul beban itu. Kemudian akhirnya, apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi ini? Mereka tidak menjalankan Taurat itu, dianggap seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
Nah, pertanyaannya, korelasi section 1 dan 2 itu apa? Kaum muslim diberikan anugerah yang luar biasa, diberikan anugerah Al-Quran. Umat sebelumnya diberikan anugerah yang sama oleh Allah dengan diturunkan Taurat kepada mereka. Mereka melakukan kesalahan, mereka tidak mau memikul beban itu. Mereka tidak mau memahami kitabnya, mereka tidak menjalankan isi kitabnya. Yang harusnya ketika diberikan tugas yang berat, maka mereka akan mendapatkan sebuah privilege. Ya. Mereka akan mendapatkan sebuah keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Namun mereka tidak menjalankannya. Maka Allah rendahkan mereka. Kenapa diberikan contoh Bani Israel setelah kita diceritakan tentang anugerah yang diberikan kepada kaum muslim? Karena kita, kaum muslim, punya potensi yang sama, melakukan kesalahan yang sama seperti Bani Israel. Jadi kita tidak bisa melihat, wah itu Bani Israel, kemudian kita benci Bani Israelnya saja. Tapi kita punya potensi yang sama untuk melakukan kesalahan yang sama seperti Bani Israel. Maka Allah ceritakan itu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama. Itu loh korelasinya. Supaya itu tidak terjadi, maka masuk kepada section yang ketiga. Lakukan sholat Jumat. Orang berkumpul di situ. Tidak perlu pakai WA grup, ayo kumpul sholat Jumat. Tidak perlu itu. Allah sendiri yang memanggilnya. Allah, manusia akan berbondong-bondong mendatangi sholat Jumat itu. Maka ketika momen sholat Jumat itu, apa yang harus dilakukan? Apa isi khutbahnya? Tinggalkan dunia itu, sholat Jumat, apa isi khutbahnya? Maka isi khutbahnya itu adalah mengacu kepada section pertama. Isi khutbah itu harus apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Isinya itu. Karena kalau tidak, maka tidak akan memberikan impact. Kadang-kadang kan isi khutbah itu kita melihat secara objektifnya ya. Saya tidak ingin menyalahkan yang khutbah khotibnya. Kadang-kala kita datang sholat Jumat, khutbahnya berisi tentang cerita-cerita saja. Yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran sebenarnya. Mungkin ada hikmahnya. Ya, mungkin ada hikmahnya. Tapi tidak ada satupun ayat yang dibacakan di dalam khutbah itu. Padahal di dalam surat Al-Jum'ah, tugas Nabi, yatlu alaihim ayatihi. Dibacakan Al-Quran itu. Problem nggak kalau sholat Jumat, khutibnya tidak membacakan satu ayat pun. Asik dengan cerita. Yang ada, menurut dia ada hikmahnya. Padahal di dalam surat Jumat itu, di dalam sholat Jumat itu khutbahnya dibuat orang terkoneksi kembali dengan Al-Quran. Dibangun tuh koneksinya dengan Al-Quran. Sehingga apa? Ketika dibacakan Al-Quran, yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Quran, kemudian membuat orang faham dengan apa yang dibaca itu, kemudian orang itu akan berpikir. Kemudian ketika dia berpikir, mindsetnya berubah, kemudian dia melakukan internalisasi di dalam hatinya dia, itu akan menyucikan dia, dan dia akan melihat kondisi sekelilingnya, oh ternyata berbeda dengan isi ayat ini, itu yang harus saya koreksi. Bayangkan, satu orang akan mengkoreksi di dalam sholat Jumat, banyak orang nggak? Banyak orang. Maka masing-masing orang akan mengkoreksi tentang apa yang ada di sekitarnya. Akan memberikan impact nggak? Akan memberikan impact. Namun yang terjadi adalah supaya ini tidak terjadi, karena kalau misalnya memiliki impact, berbahaya bukan? Buat sebagian orang. Akan berbahaya. Orang harus jujur, tidak mengambil haknya. Ya.
kemudian mengoreksi sesuatu yang salah, kebohongan yang berjamaah, itu dikoreksi. Berbahaya nggak buat kepentingan orang-orang itu? Iya. Ya. Berbahaya. Maka yang dilakukan adalah putuskan koneksi orang Muslim dengan Al-Quran. Maka kita bisa lihat, dalam culture kita terdisconnect dengan Al-Quran. Kita baca Arabnya, namun kita terdisconnect dengan maknanya. Jadi kalau kita sekedar baca saja Arabnya, tapi kita tidak memahami, itu kita terdisconnect sebenarnya dengan Al-Quran. Ya. Balik lagi pada section yang kedua. Sama seperti apa? Keledai. Keledai. Kama salil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai yang membawa beban kitab Berat. yang berat-berat. Kelihatannya keren. Kelihatannya religius di luar. Tapi tidak ada isinya. Nah, itu kan sebuah koreksi yang luar biasa di dalam surat Al-Jumu'ah ini ya. Terdiri dari 3 section. Section pertama tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan Allah dengan diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu 4 step yang harus dilakukan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian section yang kedua bercerita tentang Bani Israel, bercerita tentang orang-orang Yahudi yang mereka tidak memikul beban yang ditanggung jawabkan kepada mereka. Kemudian kewajiban kita supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti orang-orang Yahudi, lakukan sholat Jumat itu. Ketika panggilan itu datang, tinggalkan jual beli dan seterusnya. Itu koneksi dari surat Al-Jumu'ah. Oke, kira-kira itu gambaran besarnya ya dari surat Al-Jumu'ah itu. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang baru? Sudah ada nampaknya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Belum. Oke. Belum. Oke, saya share screen ya. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita terakhir. Oke, kita ulang ayat kelima ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang dipikulkan, humilu, diwajibkan, dan mereka tahu kewajiban itu, tapi mereka mengabaikan. Apa yang diabaikan? At-Taurat. Mereka mengabaikan Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Kamathalil himar. Makanya mendem ya, Tat. Suaranya hilang. Oke, bentar. Sinyalnya. Oke. Ya. Kamathalil himari yahmilu asfaro. Masih suaranya? Ya, bagus suaranya. Lebih bagus. Oke. Sudah. Terima kasih atas pujian suaranya ya. Kamathalil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai yang memikul kitab yang tebal-tebal. Ya. Nah, perhatikan ya. Ya. 1. Allah memberikan perumpamaan di awal adalah dipikulkan Taurat. Ya. 1. Ya. Seperti ya, perumpamaannya seperti orang-orang yang dipikulkan Taurat. Kemudian yang kedua, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Yang kedua. Kemudian Allah memberikan perumpamaan lagi, kamathali, seperti. Nah, berarti ada 2 perumpamaan ya. Perumpamaan pertama ini, perumpamaan kedua ini. Himar. Oke. Tadi di bagian yang kedua, lam yahmiluha, mereka tidak memikulnya. Tapi Allah memberikan contoh seperti keledai memikul.
Nah, ini menarik untuk kita pelajari. Tadi dibilang tidak memikul, tapi keledai ini memikul. Maknanya apa? Maknanya adalah keledai itu memang membawa. Betul? Ya. Membawa. Mereka Ya. paham nggak tentang kitab yang tebal-tebal yang dibawa itu? Tidak paham. Berarti orang yang tidak paham sama nggak dengan Keledai. orang yang tidak memikulnya? Iya. Jadi, orang-orang yang dibebankan Taurat kepada mereka, ketika mereka tidak memahami apa yang mereka baca, sama dengan keledai. Mereka, orang-orang Yahudi yang dibebankan Taurat, mereka membacanya, tapi mereka tidak menjalankannya. Sama juga dengan Keledai. keledai yang membawa kitab yang tebal-tebal. Berarti itu dua makna. Satu, mereka tidak memahami. Yang kedua, mereka memahami tapi tidak menjalankannya. Berarti levelnya sama dengan Keledai. Oke. Terus kita lanjutkan. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi, kalau tidak memikul beban atau membawa kitab tapi tidak memahami, berarti sama nggak dengan mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah? Sama nggak? Ya. Ya, tidak menjalankan. Ya, berarti mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Muslim terbebas dari hal ini? Tidak. Tidak harus ini dan menjalankan. Kadang kita membaca sebuah ayat dan ayat itu bercerita tentang Bani Israel, ayat itu bercerita tentang orang Yahudi, kemudian kita fokus kepada Yahudinya, kita membenci Yahudinya, tapi kita tidak belajar apa kesalahan yang mereka lakukan. Allah sedang menceritakan kepada kita kesalahan mereka. Kita punya potensi yang sama melakukan kesalahan serupa. Ya. Bisa nggak kita baca Quran, tapi kadzdzabu bi ayatillah, kita mendustakan ayat-ayat Allah? Bisa nggak? Bisa. Ketika apa? Ketika tidak mengamalkan Tidak mengamalkan, dan yang pertama adalah kita tidak mengerti apa yang kita baca. Terjadi pada Muslim. Jadi. Ya. Terjadi. Maka ketika itu terjadi, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi dikatakan kaum yang zalim. Jadi Bani Israel tadi yang dipikulkan Taurat, mereka tidak memikulnya, atau mereka memikulnya tapi mereka tidak mengerti apa yang dipikulnya, mereka adalah kadzdzabu bi ayatillah. Mereka adalah mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Bisa terjadi pada kaum muslim? Bisa. Nggak bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi ketika baca ayat ini ya, berarti ini teguran yang sangat keras sekali kepada orang Yahudi atau kepada kaum muslim yang membacanya? Muslim. Kaum muslim. Karena kita yang membaca Al-Quran. Iya. Nah ini kan merubah mindset kita ya. Iya. Al-Quran ketika kita baca sebuah surat, kita akan diminta berpikir dengan cara surat itu. Jadi mereka sudah mendapatkan karunia dengan diberikan Taurat, tapi petunjuk itu diambil oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Supaya mendapatkan petunjuk, apa yang harus dilakukan? Menjalankan. Memikul. Memikul. Memikul Taurat itu. Cara memikulnya gimana?
balik lagi di ayat kedua. Lagi. Caranya dengan apa? Yatlu alaihim ayatihi, bacakan Al-Quran itu dengan tingkat kefahaman. Supaya apa? Wa yuzakkihim, menyucikan diri kita. Kemudian berikutnya apa? Kita belajar lebih dalam lagi, wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Belajar tentang aturan-aturan itu, ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentukan itu, dan juga belajar hikmahnya juga. Supaya apa? Kita mendapatkan petunjuk ini. Karena kalau tidak, kita mendapatkan karunia-Nya Al-Quran, kita dapat karunia Quran itu, tapi petunjuknya enggak. Mendapatkan karunia tapi tidak dapat petunjuknya. So, Ya, karunia-nya kan Al-Quran ya. Harusnya kan kita mendapatkan petunjuk ya. Ya. Tapi karena kita tidak menjalankan 4 step, akhirnya petunjuk itu bisa dicabut. Seperti umat sebelumnya. Ya. Umatnya besar, tapi seperti macan ompong. Ya. Gerakan perubahan itu dimulai dari mana? Individu. Kaum yang ummi itu adalah kaum yang tidak signifikan dalam peradaban dunia pada saat itu. Tapi dimulai dari kaum yang ummi itu merubah dunia. Terjadi nggak? Iya. Terjadi pada umat sebelumnya. Mereka berpegangan kepada Al-Quran, mereka baca dan mereka fahami, mereka belajar 1-2 ayat, mereka faham itu, mereka menyebarkan kepada yang lain. Kalau sekarang apa yang terjadi? Sekedar Kita membaca. takut menyebarkan. Waduh. Takut membaca. Sekedar membaca, kemudian berikutnya ketika kita sudah paham, kita paham 1, 2, 3 ayat, kita mengajarkan kembali, sharing kembali, apa yang dilakukan oleh orang? Sok-sokan jadi ustaz. Iya. Baru tahu 1, 2 ayat. Dibully. Terjadi seperti itu. Dibully. Salah sedikit saja udah dibuat konten menjatuhkan. Padahal orang itu menjalankan Al-Quran. Ya. Kita mengajarkan sesuatu yang kita sudah pelajari, bukan menyebarkan sesuatu yang belum kita pelajari. Kalau ditanya sesuatu yang kita tidak paham, ya tinggal kita jawab aja. Mohon maaf, saya belum memahami itu. Selesai kan urusan? Iya. Akhirnya apa? Balik lagi ke dalam ayat sebelumnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan tugas Rasul adalah 4 step tadi, itu dilakukan kepada mereka yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Artinya apa? Islam akan go global. Iya. Caranya seperti apa? Caranya organik. Ketika Nabi berkhutbah, ketika Nabi mengajarkan, yang hadir jutaan atau jumlahnya sedikit pada saat itu? Sedikit. Pada zaman Nabi? Sedikit. Sedikit, bukan jutaan ya? Iya. Orang-orang yang mendapatkan pengajaran Nabi, mereka tahu 1-2 ayat, tahu 1-2 surat, mereka kembali ke daerah asalnya, menyebarkan apa yang mereka ketahui. Berarti menyebar organik. Iya. Ya, itu yang harusnya terjadi. Oke? Ya. Oke, kita sudah ayat kelima sekarang. Oke, lanjutkan ayat ke-6 sekarang. Kul, katakan. Ya ayyuhalladzina hadu, katakan kepada orang-orang hadu, orang-orang Yahudi. Za'amtum, jika kamu mengira annakum, bahwa sesungguhnya kamu aulia ulillah, mereka bahwa sesungguhnya kamu adalah kekasih Allah, medunin nas, bukan manusia yang lain, fatamannawul mauta, maka harapkan, fatamannawul mauta, maka harapkan kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian yang benar. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Yang diperintahkan untuk kul ini siapa?
Rasulullah dan kita semua, Ustaz, ya. Ya, Ya. diperintahkan kepada Nabi dan termasuk kita. Ya. Loh, sekarang ini kita analisis. Loh, dikatakan kepada orang Yahudi, Nabi Muhammad itu kaum yang umi ya? Termasuk kaum yang umi. Umi. Iya. Yahudi pada saat itu golongan elit, golongan terpelajar. Ya. Iya. Bagaimana logikanya orang yang tidak terpelajar berbicara kepada orang yang well educated, yang terpelajar? Gimana caranya? Logikanya kan ini beda level. Tapi Rasulullah diminta oleh Allah, termasuk diri kita juga diminta, katakan. Artinya apa? Katakan tentang Al-Quran itu. Ketika kita mengatakan tentang Al-Quran, kita berlandaskan Al-Quran, maka percaya dirilah. Ya. Level kamu nggak kalah dengan mereka. Ya. Percaya diri saja. Cool. Ya. Qul. Qul ya Bahkan, ayyuhalladzina hadu. kadang kan kita merasa minder. Gimana kaum yang umi ini akan berdakwah kembali kepada orang-orang yang terpelajar? Maka ketika orang berpegangan kepada Al-Quran, maka percaya diri. Jadi sama dengan gini ya. Kadang-kadang kan gini, ada orang yang suka sport ya. Suka bola. Kemudian dia bercerita pada kita, sangat pede sekali menceritakan kepada kita itu. Karena kepedeannya dia membuat kita apa? Memberikan perhatian dan mendengarkan dia. Betul nggak? Ya. Ya. Maka kita, ketika kita passionnya dengan Al-Quran, kita menceritakan kepada orang lain akan mendengarkan nggak? Ya. Iya, sama. Ya. Maka percaya diri dengan Al-Quran itu. Buat passion kita dengan Al-Quran. Dan kita menceritakan kepada orang lain dengan rasa percaya diri, dengan kita faham dengan apa yang kita bicarakan. Sehingga orang akan tertarik. Itu kedahsyatan Al-Quran. Gunakan karunia itu. Ya, oke. Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Za'amtum. Jika kamu mengira, za'amtum ini artinya adalah mereka berasumsi sebenarnya. Mengira itu kan asumsi, betul nggak? Ya. Ya. Apa yang mereka asumsikan? Dia orang yang Pasti dicintai Allah. Ya, annakum. Bahwa sesungguhnya kamu aulia. Aulia ini apa? Asing. Kekasih. Kekasih. Itu jamak ya, aulia itu. Ya. Kalau singlenya wali. Ya. Mati Allah. Wali Allah. Berarti wali Allah itu apa? Kekasihnya Allah. Ya. Kalau kamu mengira ya kekasihnya Allah bukan manusia yang lain, oke. Harapkan kematian. Jadi ayat ini berlaku kepada orang-orang yang mengasumsikan mereka adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Kalau gitu harapkan kematian. Berani nggak mereka mengharapkan kematian? Berani nggak mereka mengharapkan kematian? Tidak. mau. Tidak. Jawabannya ada di ayat ke-7. Wala yatamannawnahu. Mereka tidak mengharapkan, tidak akan mengharapkannya abada, selama-lamanya. Kenapa? Mereka tidak mengharapkan selama-lamanya. Maka Allah kasih penjelasan, bima karena qaddamat aidihim, disebabkan yang dilakukan oleh kedua tangan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang mereka lakukan? Berbuat kejahatan, sombong. Oke, kejahatannya, sombong. Apalagi kejahatannya? Maka di list nih, di surat-surat yang lain, kejahatan-kejahatannya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan kejahatannya apa. Tapi hanya disebutkan summary-nya saja. Apa yang sudah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa yang sudah dilakukan oleh tangan-tangan mereka? Ini kan jadi sebuah pertanyaan buat kita.
Mereka menafsirkan ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, diubah sesuai dengan keinginan mereka. Betul nggak? Ya. Iya. Ya. Ketika ada nabi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, maka nabi itu Dibunuh. 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 Jadi, semua kaitannya dengan agama, mereka sesuaikan dengan apa? Dan Keinginan kemauannya. mereka. Iya, sendiri. Artinya, keinginan mereka didudukkan posisi yang lebih tinggi dibandingkan ayat-ayat Allah. Betul. Iya. Ayat-ayat Allah dibuat tunduk pada keinginan mereka. Itu adalah kesalahan yang besar. Ya. Nah, sekarang, pada kaum muslim, terjadi nggak? Ya. Iya. Ya, terjadi. Terjadi. Misalnya, saya kasih contoh ini. Kita sholat supaya keinginan kita tercapai. Ya. Kita sedekah supaya keinginan kita tercapai. Ya. Kita ibadah supaya masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita Bisa. terselesaikan. Ya. Kita ibadah mengkonversi agama supaya apa? Kita datang kepada agama supaya keinginan-keinginan kita terkabulkan, supaya masalah-masalah kita terselesaikan. Berarti fokusnya apa? Masalah sendiri. Keinginan kita. Keinginan sendiri. Oh, Entah nafsu. pengen dapat jodoh, anaknya pengen dapat jodoh, masalah pekerjaan, masalah ekonomi terselesaikan, masalah keluarga terselesaikan. Kita hanya mendatangi agama supaya keinginan-keinginan kita tercapai. Padahal Islam datang supaya kita punya tujuan jangka panjang. Ketika agama hanya digunakan untuk jangka pendek saja, keinginan-keinginan dunia saja, artinya kita masih stuck di dunia. Padahal agama tujuannya untuk jangka yang lebih panjang. Tujuannya adalah akhirat. Betul? Ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan-keinginan yang minta dikabulkan oleh Allah. Itu boleh. Tapi kalau kita stuck pada keinginan-keinginan itu saja, ujungnya hanya keinginan-keinginan itu saja, maka itu dengan qaddamat aidihim. Itu yang dilakukan oleh tangan-tangan kita tuh. Maka kita akan tidak, kita tidak akan pernah mengharapkan kematian kita selama-lamanya. Karena keinginan kita tentang dunia itu lebih mendominasi diri kita dibandingkan apa yang Allah inginkan. Berarti apa yang Allah inginkan harusnya kan yang paling atas, betul nggak? Iya. Keinginan kita tunduk di bawah keinginan Allah. Ketika posisinya dibalik, maka ini yang problem. Jadi agama jadi transaksional. Melakukan ini supaya dapat ini. Melakukan ini supaya dapat itu. Terjadi. Terjadi. Maka jangan melakukan kesalahan yang sama yang sudah dilakukan oleh Bani Israel. Orang-orang Yahudi. Mereka stuck hanya pada keinginan dunia saja. Hawa nafsunya sudah menjadi Tuhan. Iya. Gimana caranya hawa nafsu menjadi Tuhan? Kemudian kita menyembahnya. Enggak, bukan kita menyembahnya gimana, kemudian kita rukuk sujud pada hawa nafsu. Artinya, nafsu kita lebih dominan dibandingkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka supaya itu tidak terjadi, lakukan step di ayat kedua. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Itu. Makanya kita lihat ya, kadang di depan Ka'bah orang berdoa, ya Allah jadikan anak saya ini ketemu jodohnya pegawai negeri sipil. Ya Allah, ekonomi saya ya Allah, keluarga saya ya Allah. Udah sampai di situ saja.
Berarti doanya dunia saja. Iya. Ya, padahal di penghujung tawaf itu, antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, doanya apa? Sunahnya cuma satu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu meminta dunia yang akan memiliki impact yang baik buat akhiratnya Iya. dan dijauhkan dari siksa neraka. Siksa neraka. Itu kan. Jadi, kalau keinginan-keinginan itu stuck hanya untuk dunia saja, itu yang jadi problem. Hanya dapat dunia saja. Mhm. Maka itu bisa dipelajari di surat Al-Baqarah nantinya. Oke. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, saya berikan sebuah pertanyaan. Kita siap mati nggak? Siap. Pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Pasti matinya. Siap atau Pasti. enggak? Siap nggak? Takut nggak mati itu? Kadang takut. Kadang takut. Maka di dalam ayat ini kita bisa pelajari ya. Ketika orang itu menjadi aulia lillah, menjadi kekasihnya Allah, namanya kekasih Pasti tidak ingin pengen terpisah, ketemu. bukan? Pasti Pengen pengen bertemu, ketemu. Rindu, bukan? Iya, rindu ketemu. Jadi orang yang levelnya sudah aulia lillah, maka dia tidak akan takut yang namanya mati. Iya. Tapi bukan nantangin ya. Oh, Dia akan mempersiapkan, nanti kalau saya ketemu, saya akan membawa apa supaya Allah itu happy. Ini kekasih loh. Kita akan memberikan sebuah persembahan yang terbaik, bukan? iya. Iya. Kalau kekasih di dunia kan pengen badannya harum, pengen looknya bagus, rambutnya tertata, make upan, betul nggak? Iya. Iya. Maka karakter Muslim di dalam ayat ini, ya, kalau kita bisa belajar ibrohnya dari sini, berarti kita akan prepare yang kaitannya dengan kematian, bukan nantangin mati, bukan. Kita akan prepare untuk kematian itu. Jadi bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi sesuatu yang dipersiapkan. Persiapkan. Diawali dengan takut lalu mempersiapkan, gitu kan? Ya, boleh diawali dengan takut. Bisa diawali dengan rasa cinta. Karena gini, di dalam Al-Quran itu, ya, ini mindsetnya. Di dalam Al-Quran itu, nasihatnya bukan stuck pada satu hal saja. Saya ambil contoh sederhananya gini. Orang ketika punya kedudukan yang tinggi, punya ekonomi yang baik, cenderung lupa nggak terhadap Tuhannya? Ya, lupa. Cenderung lupa. Kalau lagi susah segala macam, biasanya lebih ingat kepada Tuhan, bukan? Iya. Ya bayangkan Ibu kalau misalnya banyak masalah, kalau sholat kan mintanya ya Allah gitu ya. Dengan hati gitu ya. Tapi kalau semuanya happy, senang, ekonomi baik, keluarga baik, cenderung lupa. Iya. Ya. Maka nasihat di dalam Al-Quran untuk orang-orang seperti ini, nasihatnya adalah kematian. Iya. Ya. Tapi di kondisi yang berbeda, ketika kondisi orang itu banyak masalah, jadi timpa beberapa ujian, ekonominya bermasalah, keluarga bermasalah. Kalau nasihatnya kematian, kira-kira apa responnya? Yang akan terjadi? Mau mati. Mau mati dia. Maka nasihat yang cocok di dalam Al-Quran Allah berikan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Diberikan sebuah harapan. Iya. Betul nggak? Iya. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan, sehingga orang itu berpikirnya, wah saya harus bangkit. Allah berikan kemudahan. Tapi kalau salah nasihat, Allah bunuh diri itu. Betul? Iya. Maka nasihat Al-Quran itu macam-macam.
maka kita perlu yang namanya wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan hukum-hukum, aturan-aturan, dan hikmah juga. Kita harus tahu kapan memberikan nasihat kematian, kapan harus memberikan nasihat kaitannya dengan kemudahan. Itu perlu hikmah ya. Ya. Supaya belajar itu, supaya tahu itu, belajarnya apa? Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita sampai ayat ke-6 ya. 7 ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin Saya tanya dong. bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh menantang kematian. Atau apakah apabila kita sakit terus nggak mau diobatin, biar aja gitu, apakah itu menantang kematian? Lain-lain. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya. Ada beberapa sebuah nasihat ini. Dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Betul? Ya. Iya. Ya. Gitu. Saya kasih sebuah pertanyaan. Apakah dunia itu tidak berharga? Berharga. Berharga. Tapi Iya. kalau di-compare dengan akhirat, dunia itu bukan apa-apanya. Iya. Tapi bukan berarti dunia itu tidak berharga sama sekali. Kita ditakdirkan menjadi khalifah di muka bumi, betul? Iya. Betul. Berarti khalifah di muka bumi melakukan sesuatu. Iya. Untuk mengatur supaya sejahtera, supaya orang ingat kepada Allah, betul? Iya. Iya. Ketika kita diberikan ujian yang kaitannya dengan dunia, kita berusaha. Iya. Berusaha. Waktu itu kita sudah belajar. Kalau syukur itu akan ada dua. Satu, syukur ketika mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan alhamdulillah, itu kan kita melihatnya sesuatu yang pasif. Kita mendapatkan baru mengucapkan. Tapi ada juga syukur yang kita harus berusaha dengan potensi yang kita miliki. Syukur tapi aktif. Ya. Nah, ketika misalnya kita diuji dengan sakit, maka kita bersyukurnya dengan ikhtiar kan? Iya. Jadi, ikhtiar itu adalah bagian kita menjadi khalifah itu. Jadi bukan pasrah ya. Kadang kita melakukan sabar itu kan pasrah, betul? Ya udah, terima aja, sabar aja, gitu kan? Kita pernah bahas tuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Satu ayat setelahnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka sesungguhnya hidup. Yang kita tidak tahu. Loh, apa korelasinya ya? Ternyata sabar itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian mereka meninggal. Jadi sabar itu aktif. Ya. Tidak pasif ya. Tidak pasif. Nah, kadang kan kita memahami satu topik itu satu bagian, padahal ada bagian yang lain. Maka selami Al-Quran itu, nanti kita akan melihat loh, kok syukur ini modelnya kayak gini ya, kok syukur yang lain kok seperti itu ya. Sehingga kita akhirnya berpikir kan, oh berarti dua makna tuh sebenarnya, bukan satu makna. Akhirnya Quran merubah cara pandang kita dengan dunia. Bukan kita meninggalkan dunia, kita ada di dunia untuk kepentingan akhiratnya. Genggam dunia supaya apa? Tidak mengatur kita. Kita yang mengatur dunia. Khalifah itu diatur atau mengatur? Mengatur. Mengatur. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian usaha, ikhtiar, kemudian waktunya diatur oleh dunia itu, berarti sudah masuk level khalifah atau belum?
Belum. Belum. Harusnya kita mengatur. Nanti kita akan sampai ke ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jika sudah ada panggilan nudiya, panggilan, ajakan, maka tinggalkan semuanya. Ikutin sholat. Nanti kita akan belajar. Apa itu sholat? Dijelaskan tuh nanti. Di dalam surat Al-Jumu'ah ini. Nah, kalau kita kan sholat, wah bacaannya, gerakannya, caranya. Nah, nanti kita akan belajar yang fundamental, yang esensial. Oke, silakan. Baik. Terima Kemudian bisa kasih, menjawab Ustaz. tadi. Jadi memang Terima tidak kasih. boleh saja dilarang untuk mengharapkan kematian sebenarnya. Karena Ya. kita punya tanggung jawab sebagai khalifah yang memang tugasnya untuk memakmurkan bumi. Bahwa kematian akan datang dan saya pernah mendapat sebuah hadis doa yang memang dibolehkan untuk dalam tanda petik mengharap kematian, tapi itu tidak, redaksinya malah bukan untuk mengharap kematian. Yang itu saya hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku ketika memang kematian itu lebih baik bagi aku. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, silahkan ada yang lain. Saya Ustadz ya. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi disampaikan bahwa Assalamualaikum. doa kita tuh biasanya berhubungan dengan duniawi, lebih banyak kepada keinginan atau hawa nafsu kita. Jadi sifatnya seperti transaksional gitu. Ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada hadis mengatakan bahwa mintalah kepada Allah dan sebenarnya Allah senang kalau kita meminta kepadanya gitu. Nah di sini kan bahkan ada sendal putus saja kita minta doa kepada Allah gitu. Urusan yang sifatnya kecil gitu. Bahkan juga kita tahu bahwa untuk akhirat nanti bekalnya ini kan kita di dunia, dihabiskan di dunia. Nah, saya ingin penekanan lagi dari Ustadz bagaimana supaya doa kita tidak bersifat transaksional itu sehingga bakal kita benar-benar dibawa untuk ke akhirat nanti Ustadz. Begitu. Oke, nah. Masya Allah, pertanyaannya kritis nih, bagus nih. Berarti doa itu, saya jelaskan gini dulu ya. Doa itu kita menganggap ketika kita berdoa, kita meminta. Ketika kita meminta, apa yang kita minta itu ketika Allah kabulkan, tercapai keinginan kita, maka kita berasumsi bahwa doa kita terkabulkan. Betul nggak? Ya. Ya. Jadi definisi dikabulkannya doa itu kalau keinginan kita tercapai. Ya. Betul? Oke. Iya. Apa sih sebenarnya makna terdalam dari doa itu? Saya berikan referensi surat misalnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di penghujung surat itu, wa ila rabbika farghab. Maka berharaplah kepada Allah. Ujungnya kan berharap kepada Allah, betul? Kita pikir masalahnya terselesaikan, tapi berharap kepada Allah itu menjadi goalnya. Jadi esensi doa itu apa berarti? Ketika kita mengharapkan kepada Allah, berarti kita mendekat kepada Allah, betul nggak? Iya. Iya. Ketika kita mendekat kepada Allah, itu sudah dikabulkannya doa. Tujuannya kan itu, mendekat kepada Allah. Kalau kita terkabulkannya doa, kalau keinginannya tercapai. Padahal esensi dari doa, kita mendekat kepada Allah, mengharapkan kepada Allah. Itu goalnya. Definisi kita dengan definisi doanya itu. Jadi berbeda kan? Maka ketika kita sudah mendekat kepada Allah, maka itu sudah terkabul sebenarnya. Hati kan jadi tenang kan? Iya. Maka ingatlah kepada Allah, hati akan bergetar dan akhir hati kan tenang. Ya, nah, kemudian masuk ke pertanyaan tadi. Gimana supaya mengkonversi keinginan-keinginan itu supaya nggak stuck hanya di dunia saja? Maka kita harus sambungkan dengan doa yang sudah kita pelajari, gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, itu terkoneksi sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan
sesuatu yang baik di dunia ini yang akan memiliki impact yang baik wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanahnya di dunia yang memiliki impact buat hasanah di akhirat. Kalau pengen dunia, misalnya nih ya, gimana cara mengkonversinya? Ya Allah, berikanlah rezeki kepada hambamu ini yang baik, yang akan baik buat kepentingan akhiratku. Ya Allah, berikan karunia mobil, yang mobil itu bisa bermanfaat, berfaedah buat ibadahku, yang akan memberikan impact buat akhiratku. Jadi jangan tinggalkan akhiratnya. Karuniakan jodohku ini, ya kan? Misalnya minta doa jodoh itu kan, kalau baik kan, baik buat apa? Dunia saja atau buat akhirat juga? Akhir. Nyawa akhirat. Ini akhirat. Tapi yang muncul apa? Keinginan nafsunya. Saya pengen wanita itu. Ya Allah, kalau dia jodohku maka dekatkan. Kalau cuman hawa nafsu aja, akhirnya doanya dirubah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku maka jodohkan. Memaksa sama Allah ya. Sesuai dengan hawa nafsu. Sering nggak kita mengatur Allah dengan keinginan kita? Iya. Iya. Bukankah Allah harusnya yang lebih tinggi dibandingkan hawa nafsu kita? Kita menjadikan hawa nafsu lebih tinggi dibandingkan Allah. Ngatur itu. Jadi ketahui kenapa nggak dikabulkan. Makanya kita yang ngatur. Nah, ketika kita belajar seperti itu, astagfirullah ya Allah, salah lagi ya Allah. Mendekatkan sebenarnya kepada Allah, itu tujuannya. Tujuannya mendekatkan kepada Allah. Istighfar. Jadi kita makin melihat Al-Quran, wah iya ya. Kita dikalibrasi ulang. Surat Al-Jum'ah mengkalibrasi kita. Setiap kita baca Quran, dikalibrasi kembali. Baca surat yang lain, kalibrasi. Sekarang kita dikalibrasi dengan surat Al-Jum'ah. Waktu kita belajar surat Al-Kahfi itu, kita dikalibrasi dengan surat Al-Kahfi. Misalnya contohnya saya ambil ya. Ini akan merubah mindset kita juga. Ketika kisah Zulkarnain, masih ingat nggak? Datang ke daerah barat, menaklukkan daerah barat. Daerah timur, ditaklukkan daerah timur. Kemudian ketemu orang yang selalu dianiaya sama Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dibangunkan dinding. Setelah dibangunkan dinding, Zakaria mengatakan, hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah karunia, rahmat dari Tuhan. Tapi nanti ketika Allah akan menghancurkan, maka akan hancur. Nah, kalau ujungnya akan dihancurkan Allah, ngapain harus bangun? Ngapain harus bangun? Kalau akan dihancurkan oleh Allah. Wah, dunia ini nanti kan akhirat, kita akan kembali kepada Allah. Nggak usahlah kita beraktivitas, ikhtiar, segala macam, nggak perlu. Nanti Allah akan hancurkan semuanya. Apakah seperti itu? Tidak. Itu kita ikhtiar, kita bangun dinding itu yang dicontohkan oleh Zulkarnain. Kalau Allah akan hancurkan, ya udah nanti Allah akan hancurkan. Bukan berarti kita tidak membangunnya. Itu merubah mindset kita, kalibrasi lagi. Oh iya ya. Jadi kalau sakit tadi, ya udahlah, nanti kalau Allah takdirkan mati, ya udah mati aja, nggak usah ikhtiar. Kalau ditakdirkan sembuh, ya sembuh saja. Nggak seperti itu konsepnya. Ikhtiar. Tapi kadang ikhtiarnya melupakan Allah. Itu yang jadi problem. Berobat nih misalnya. Makasih ya dok. Kalau nggak ada dokter. Nggak boleh itu. Nah, itu kan salah lagi. Kalibrasi ulang lagi di dalam surat Al-Kahfi. Apakah kamu tidak melihat siapa di balik itu semua? Terima kasih Allah, melalui hambamu ini, dokter ini, engkau sembuhkan kami. Tauhidnya kuat kan? Bukankah setiap ujian itu, setiap peristiwa itu adalah ujian? Ujiannya tentang apa? Ketauhidan. Ingat nggak kepada Allah?
Gitu. Kira-kira gitu Pak Doni ya, Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. jazakallah khairan. Insyaallah. Terjawab Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Khalid. Jadi tidak ada pemisahan antara dunia sama akhirat, Ustaz ya. Itu Ya, bagian yang tidak terpisahkan karena justru dunia ini kita disuruh untuk banyak beramal untuk akhirat kita dan menjadi tugas kita menjadi khalifah di muka bumi ya, untuk betul. memakmurkan bumi ini. Silakan masih ada sebelum ditutup sampai 5 menit lagi ya Ustaz ya, kalau Ya, mungkin ada yang Saya Pak Ustadz boleh? silakan Bu Herni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mengulang yang minggu kemarin, saya masih penasaran Pak. Mengenai musik, menurut Pak Ustadz gimana? Karena mungkin itu berhubungan dengan saya, setiap hari saya lakukan Pak. Saya melakukan olahraga, selalu mendengarkan musik. Jadi menurut Pak Ustadz gimana Pak? Terima kasih. Ya. Ya, kalau saya bukan fakihnya ya Bu ya untuk mengeluarkan fatwa itu, tapi intinya gini sih, Pak. saya jawab secara global saja ya. Hukum atas sesuatu itu kan sebenarnya boleh, kecuali dilarang. Betul nggak? Nah, Iya. sekarang saya bawa supaya kita berpikir. Bekerja itu haram nggak? Tidak. Tidak. Kapan dikatakan haram? Berniaga bisnis itu haram nggak? Tidak. Tidak. Entertainment itu haram nggak? Tidak. Hiburan? Tidak. Kapan dia melewati batas? Dikatakan nggak boleh. Iya. Ketika sesuatu itu membuat diri kita lupa terhadap Allah, maka itu yang dilarang. Iya. Apapun Nanti ya. itu Ustaz ya. Apapun ya. Iya. Misalnya, saya ambil contoh yang religius misalnya. Berdakwah gitu ya. Iya. Religius kan? Menjalankan agama. Betul nggak? Iya. Tapi dia pengen menonjolkan apa yang sudah dilakukannya. Karena saya tuh. Kalau nggak ada saya, dakwah itu nggak akan berhasil. Takabur. Melebihi batas nggak? Melampaui batas. Melebihi batas. Ibadah misalnya. Bisa terjadi seperti itu, ibadah yang lain. Iya. Puasa, zakat. Biasa, bisa kan? Iya. Ya. Maka nanti di dalam surat Al-Jumu'ah, itu kan orang meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Alasannya cuma dua. Tijarah dan lahu. Tijarah itu bisnis, sales, jualan. Lahu entertainment. Sampai batas mana ketika melupakan ingat kepada Allah. Nah, kita belum nyampe tuh, nanti itu overview-nya saja dulu. Oke. Emang salah dengan entertainment? Emang salah dengan bisnis? Boleh, tapi kalau itu melupakan ingat kita kepada Allah, maka itu yang bermasalah. Iya. Jadi saya tidak memberikan fatwa haram atau tidak ya, tapi Iya. yang lebih fundamentalnya dulu, lebih Betul. fundamentalnya. Sehingga apa? Betul. Kita nggak melulu berpegangan sama ujungnya, pokoknya fatwa, hukum segala macam. Kan ada hikmahnya. Iya. Ya. Kita kadang-kadang belajarnya itu masih stuck pada satu variabel hukumnya itu, Alkitabnya. Oh, kita harus lihat yang lain, hikmahnya apa. Kan kasihan ya, misalnya, oh ditetapkan haram. Lah orang aktivitasnya, ekonominya dari sana. Iya, jadi takut-takut juga Pak Ustadz. Ya. Makanya kan kita akhirnya mendengar, oh ada fatwa yang mengharamkan, ada fatwa yang memperbolehkan. Asalkan masih ingat kepada Allah. Nah, gimana cara musik ingat sama Allah tuh? Ya. Nah, kan itu kan membuat kita berpikir, oh iya ya, ternyata nggak saklek-saklek banget ya. Iya. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Berarti tergantung niat kita juga ya Pak Ustadz ya, melakukan sesuatu itu. Ya, betul. Sedekah kelihatan baik ya, tapi kalau niatnya pengen unjuk diri,
Ria. Sombong ya Beto ceritanya. Ria. Melanggar. Ya. Oke, cukup ya. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Insya Allah ini mudah-mudahan dapat inspirasi dari apa yang sudah dibahas, dan kita masih ada lanjutannya. Insya Allah di pekan keempat ya kita ketemu lagi untuk membahas lanjutan dari surah Al-Jumu'ah. Kita harus bersabar ya, menunggu 2 minggu lagi. Lama Bisa- Apa? 2 minggu tuh kayaknya lama sekali. Minggu depan aja Pak Ustaz. Iya, ada minggu aja Ustaz. Supaya kangen. Karena Ada, di Pak, nunggu Ini Instagramnya aja, terbentuk- tapi setiap hari di Instagram ada kok Pak Ustaz. ahad Iya. ke-3 dan 4 Ustaz lagi ngisi kajian di tempat lain, jadi mungkin kita bisa Iya. bersabar berbagi dengan jamaah yang lain juga. Jadi mudah-mudahan tetap kita bersabar ya untuk mendapatkan kelanjutan dari pembahasan surat Al-Jumu'ah ini, dan tentu inspirasi yang ada dalam surat ini begitu besar untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita makin cinta dengan Al-Quran. Dan terus kata Ustaz, kalau membaca Al-Quran itu lanjutkan dengan terjemahannya, kemudian dengan pemahamannya gitu ya. Jadi jangan stuck kemudian hanya membaca, karena membaca tentu kalau di dalam surat Al-Jumu'ah tadi kan jelas bahwa wa yu'allimul kitab wal hikmah, di dalam Al-Quran itu ada pemahaman tentang Alkitab, ada juga tentang hikmahnya. Nah, kalau hanya di tahap awal lihat celunya aja, tilawahnya saja, memang tidak akan mendapatkan apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya. Kira-kira mungkin sebuah overview dari apa yang sudah sering dibahas oleh Ustaz Khairul Anam tentang bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, memahami apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Bahkan ayat per ayat kita bisa dibedah ya, dan bagaimana hubungannya dengan ayat-ayat lain. Dan itulah pentingnya kita ngaji setiap pagi. Insya Allah kita mudah-mudahan selalu untuk mengaji ya. Dan insya Allah di pekan depan, di ahad pekan depan, kita akan tetap mengaji tapi dengan ustadz lain. Kita akan membahas tentang muamalah, fikih muamalah ya. Dan di ahad ketiga akan membahas tentang hukum, kajian hukum, dan insya Allah di pekan keempat kita akan kembali dengan Ustaz Khairul Alam untuk kembali melanjutkan tentang tema surat Al-Jumu'ah ini. Jazakumullah khairan atas semua keterlibatan jamaah, atas semua partisipasinya dan dukungannya untuk kami dari MKI yang alhamdulillah wa syukurlah dengan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kami juga masih tetap bisa menjalankan amanah ini, terus menggelar kajian-kajian alhamdulillah setiap pagi dan setiap malam malah ya. Karena setiap malam ada tadabbur Al-Quran dan juga ada tahsin Al-Quran bersama guru kita Tuan Guru Suparman Pajar, dan setiap pagi tentu kita bergantian para guru yang menemani kita dari mulai tema tentang tauhid, tentang parenting, tentang sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan juga ada tentang ruqyah juga. Dan alhamdulillah, masyaallah kita disuguhkan dengan banyak ilmu dari para guru kita, dan mari kita doakan para guru kita, semoga Allah menjaga mereka semua dan Allah berkahi kehidupan mereka bersama keluarganya. Dan tentu ini untuk kita semua saling mendoakan, karena salah satu kewajiban kita sesama muslimin adalah saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Lahir batin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا